Halo guys, kembali lagi di dunia ternak entok ya. Dunia ternak entok kini semakin banyak diminati di masyarakat, baik itu ternak pembibitan maupun ternak pembesaran. Alasannya sederhana ya guys ya, karena ternak entok ini sangat menguntungkan dan perawatannya pun lebih mudah. Dan hewan unggas yang satu ini ya terkenal dengan kekebalan tubuhnya dibanding unggas-unggas yang lain. Dia lebih tahan terhadap virus. Dan untuk bahan makanannya pun sangatlah mudah dicari di lingkungan sekitar kita ya guys ya. Tetapi walaupun terkenal ternak entok ini sangatlah mudah, kita harus mengimbangi dengan beberapa hal dalam ternak entok secara modern ya guys ya, bukan klasikan terus, tapi kita buat ke model modern. Dan sebelum kita memulai ternak entok ya, kita harus mempersiapkan beberapa poin penting dalam ternak entok ya, khususnya ternak entok pembesaran. Untuk poin yang pertama, kita harus membuat bank pakan ya, atau mempersiapkan persediaan pakan, karena kita tahu bahwa sebagian besar biaya produksi ternak entok itu terletak pada biaya pengeluaran pakan. Jika kita bisa menyediakan bank pakan, maka keuntungan ternak semakin besar. Dengan memiliki bank pakan, peternak akan selalu memiliki stok pakan yang melimpah ya guys ya, dan biayanya murah, stabil, dan kandungan nutrisi dan proteinnya yang terjamin. Bank pakan adalah ya upaya peternak membudidayakan tumbuh-tumbuhan yang bernutrisi hewani dan bervitamin ya. Untuk tumbuh-tumbuhan contohnya seperti azolla, pepaya, rumput odot, dan daun pace ya, atau daun kelor dan lain sebagainya yang mudah dibudidayakan di lingkungan sekitar kita ya guys ya. Dan tentunya yang bernutrisi, bervitamin, dan memiliki kandungan gizi-gizi yang lain ya guys. Contoh tumbuhan yang tadi adalah tumbuhan yang mudah dibudidayakan ya, tidak ribet lah ya, kita tinggal menyiapkan lahan, itu sangat mudah dibudidayakan. Dan untuk kebutuhan hewani yang berprotein tinggi, kita bisa membudidayakan maggot, cacing tanah, bekecot, dan keong sawah, dan lain sebagainya yang memiliki kandungan protein yang tinggi ya guys ya. Itu contoh bank pakan yang bisa kita budidayakan ya guys. Kalaupun kita tidak membudidayakannya, itu sangat mudah dicari di lingkungan kita ya, apalagi yang tinggal di pedesaan, itu sangat banyak ya, di sawah-sawah, di kebun-kebun lingkungan sekitar rumah kita kan banyak sekali. Dan untuk poin yang kedua, jika kita sudah memiliki bahan pakan yang melimpah, kita harus melakukan proses fermentasi ya guys ya. Fermentasi adalah upaya pengawetan bank pakan ternak agar kandungan nutrisi dan proteinnya tidak rusak ya. Dan untuk bahan pakan seperti dedaunan ya, tumbuhan, kita harus melakukan proses silase. Dan untuk poin yang ketiga yaitu kandang ya guys, kandang atau tempat tinggal entok. Kita harus merencanakan mau ternak model umbaran atau model sekat-sekat ya guys ya. Kita harus menentukan itu dulu, dan harus menyesuaikan isinya dengan maksimal luas kandangnya ya guys ya. Jika kandangnya kecil ya jangan diisi terlalu banyak, dikit-dikit saja, yang penting lancar. Tetapi jika kandangnya luas, apalagi jauh dari pemukiman warga ya, kita bisa isi sesuka kalian aja. Dan untuk poin yang keempat ya, jika kalian sudah menyediakan bank pakan, terus proses fermentasi dan kandang, untuk poin yang keempat ini sangat penting ya guys ya, yaitu pemilihan bibit ya. Dalam hal pemilihan bibit, kita harus cari bibit-bibit unggul dan berkualitas ya, agar pertumbuhannya bisa cepat dan sesuai target yang kita inginkan ya guys ya.
jangan asal-asal beli. Kalau bisa diusahakan cek langsung ke kandang ya guys untuk pertama kali beli. Jika sudah cek langsung, baru besok selanjutnya bisa langsung kirim karena udah dapat dipercaya ya guys ya. Dan untuk poin yang selanjutnya yaitu penerapan tentang pola pakan ya guys ya. Pola pakan untuk entok dari usia 0 sampai 1 bulan. Kalau saya menggunakan full sentrat ya guys ya. Jika sudah berumur 1 bulan ke atas, barulah kita gunakan pakan campuran untuk menekan biaya pakan dan bisa mendapatkan keuntungan ya guys ya. Karena para peternak itu kan yang dicari pasti hasil akhirnya ya guys ya, keuntungannya. Jadi jika kita menggunakan pakan full pabrikan terus kan ya kita dapat untung, tapi kan tipis ya guys. Kecuali kalau kita ternaknya partai besar udah 500 atau 1000 ekor, nah kita menggunakan full pabrikan nggak masalah, walaupun untung dikit kan dikali banyak. Tapi jika kita ternaknya masih paling besar 100 ya, 100 ekor itu udah sangat banyak ya, kita harus menggunakan pakan-pakan alternatif yang telah kita budidayakan ya guys ya. Nah, sebelum Anda memulai ternak, Anda wajib menyiapkan kebutuhan pakan ternak-ternak kita ya guys ya. Untuk takarannya sudah saya update di video saya sebelumnya ya, Anda bisa cek di video saya yang sebelumnya ya guys ya. Dan kenapa harus mempersiapkan ini semua? Agar kalian tidak berhenti di tengah jalan ya guys, atau putus di tengah jalan, karena ini sangat penting dan sudah saya alami ya guys. Saya menyepelekan yang penting ternak nanti netas di ternak akhirnya putus di tengah jalan ya guys ya, seperti kemarin yang saya alami. Kalau bisa kan buat kalian jangan sampai seperti itu ya, harus mempunyai persiapan, apalagi yang ingin ternak partai skala besar ya guys ya, itu sangat penting. Untuk modal itu utama ya guys ya. Dan poin selanjutnya yaitu tentang pemasaran ya guys ya. Untuk target pemasaran itu harus Anda rencanakan, mau jual kiloan atau jual ekoran ya guys ya. Jika jual kiloan kan kita bisa cepat panen dengan pola pakan yang sudah saya update ya, ransum pakan bikinan sendiri. Jika ingin jual ekoran kan minimal 3 bulan baru laku ya guys ya, tapi kan harganya pun sudah cukup tinggi. Nah, maka jika kalian sebelum memulai ternak ya, Anda harus tahu pemasaran entok di daerah-daerah kalian masing-masing ya guys ya. Apakah entok ini prospek atau tidak, jangan asal langsung ternak ya guys ya. Karena untuk unggas jenis entok ini kan masih langka ya guys ya, yang ternak partai besar. Kalau di daerah saya ini udah lumayan banyak ya guys ya, peminatnya pun udah lumayan banyak. Cukup sekian, terima kasih.